Jadi hari ini tanggal berapa? 11 Oktober 2020, kita pertemuan kedua mata kuliah metodologi penelitian. Materinya masih seputar yang kemarin, jadi saya belum bisa memberikan slide ataupun juga RPS metodologi. Sebetulnya ada kalau RPS metodologinya. Cuma karena targetan untuk di S2 ini lebih ke mengarah pada Anda harus bisa menyusun proposal penelitian, maka nanti selama perkuliahan akan lebih banyak mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana menyusun proposal penelitian itu. Bermula dari bagaimana menyusun judulnya, bagaimana menyusun masalahnya, bagaimana menyusun latar belakangnya, dan lain-lain. Banyak sekali yang harus disiapkan oleh Anda selaku mahasiswa ketika nanti akan mengarah pada pembuatan judul atau mata kuliah di mata kuliah metodologi penelitian. Ujung-ujung dari mata kuliah ini adalah Anda harus membuat sekali lagi proposal penelitian. Jadi siap-siap saja, tugas Anda adalah membuat proposal penelitian. Saya akan menampilkan sebutnya apa saja yang ada dalam proposal penelitian itu. Bahasa gampangnya, isi dari proposal itu apa saja sih? Nah, saya mungkin akan cerita ini kepada Anda biar nanti Anda sendiri tidak kaget bahwa isi dari proposal itu ternyata hal-hal yang sebenarnya biasa saja. Saya share screen buat Anda, bisa dilihat. Mudah-mudahan sudah tampil. Nah, ini ada pedoman penulisan tesis, ya. Pedoman penulisan tesis ini akan saya share nanti setelah Anda masuk ke pertemuan keempat lah. Sekarang kan baru pertemuan kedua. Kenapa harus saya share? Supaya Anda persiapan juga. Dan untuk menghindari banyaknya kertas yang muncul, ya kita akan secara digital saja membagikan PDF-nya kepada Anda. Nanti silahkan pelajari, nanti silahkan Anda pahami maksudnya seperti apa. Sekarang kita masuk ke proposal. Sistematika penulisan proposal. Ini bab 2, sistematika penulisan proposal. Mudah-mudahan terlihat jelas. Oke. Jadi proposal itu terdiri dari 3 hal. Pertama bagian awal, kedua bagian isi, bagian utama, ketiga bagian penutup, ya, bagian akhir. Bagian awal, utama, dan akhir. Bagian awal itu terdiri dari apa saja? Pertama, ya harus ada identitas lah. Dari cover itu pasti ada judul, kemudian maksud dari penelitian itu untuk apa, lalu siapa yang mengusulkan, kemudian namanya siapa, NIM-nya berapa, kemudian juga instansinya mana, dan lain-lain. Terutama juga ada waktu pengajuan atau tahunnya biasanya. Nah, saya pikir kalau bagian awal mah gampang lah, bikin cover bisa 1 menit gak selesai, sebenarnya tinggal ganti cover yang sudah ada lah. Itu tidak menjadi patokan kita. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu isi. Di latar belakang, di proposal tesis itu harus ada apa saja sih? Nah, saya perlihatkan pada Anda nih slide-nya. Ini ada yang disebut dengan bagian pertama ada latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah ini berisi tentang landasan konseptual dan kaitannya dengan landasan kontekstual yang melatar belakangi penelitian itu dilakukan. Saya akan nggak bahas dulu ini, tapi akan cepat saja saya bahas poin apa saja yang ada dalam proposal penelitian. Yang kedua ada rumusan masalah. Ini penjelasan rumusan masalah, nanti bisa Anda lihat, nanti saya share juga, tenang aja. Lalu yang ketiga ada tujuan penelitian, kemudian ada yang keempat kegunaan penelitian, yang kelima ada yang disebut dengan prior research. Prior research itu penelitian terdahulu, atau istilah lainnya ada yang menyebut dengan nama penelitian yang relevan. Lalu yang F itu ada kerangka pemikiran. Kemudian G ada metode penelitian, kemudian A. Setelah metode penelitian, ya sudah selesai. Karena kata kuncinya itu sampai dengan ujung di metodologi penelitian, metode penelitian. Kalau di skripsi yang mungkin pernah Anda buat, namanya langkah-langkah penelitian, mungkin begitu. Tapi kalau kita menggunakan istilah metode penelitian, nanti ada isinya tiap
pointer-pointer itu. Nah, kesimpulannya, selama Anda kuliah di SD Sukabumi di semester 1 ini, di mata kuliah saya, harus bisa mengacu pada penulisan begini. Pembuatan proposal penelitian dengan susunan-susunan seperti tadi. Nanti saya akan share pada Anda, tenang saja, tentang pedoman juknis, pedoman penulisan tesis atau juknis tentang penulisan tesis ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada bagian akhir. Bagian akhir itu apa? Satu, ada daftar pustaka. Yang kedua, ada lampiran, jika ada. Lampiran itu berupa apa saja? Boleh jadi berupa hasil kuesioner atau kuesioner yang sudah Anda buat. Lalu ada juga mungkin pedoman-pedoman kayak pedoman wawancara, pedoman observasi, atau pedoman studi dokumentasi. Itu bisa dimasukkan ke dalam proposal. Oke, sementara itu dulu gambarannya kalau untuk membuat proposal penelitian. Jadi diharapkan Anda membuat proposal penelitian untuk mata kuliah metode penelitian ini itu memang betul-betul sungguh-sungguh mau masuk ke penelitian yang sesungguhnya nanti. Jangan sampai begini, saya mah sekarang ngerjainnya pura-pura aja dulu lah mata kuliah ini mah, kan belum jadi tesis seutuhnya. Nah, saya harap tidak lagi terjadi begitu. Artinya, Anda mengerjakan tesis, mengerjakan proposal tesis di mata kuliah saya atau di mata kuliah metode penelitian, dengan harapan Anda tidak harus capek 2 kali ketika nanti menyusun proposal. Sebenarnya itu aja harus dipahaminya ya. Jangan sampai punya pemikiran-pemikiran yang sifatnya lain. Oke, itu tentang saya akan share lagi, bisa lupa. Yang berkaitan dengan apa ini? Pedoman penyusunan tesis. Nah, yang selalu menjadi masalah bagi mahasiswa itu adalah ketika mengajukan judul. Judul itu rumit banget gitu. Bahkan aya mahasiswa ongkoh geus S2 tapi nyieun tesis dengan judul skripsi. Atau boleh jadi dia kan nggak ngerti, judulnya jadi lain. Nah, saya ingin memastikan kepada Anda satu hal, bahwa dari mulai sekarang, jangan lagi ada cerita Anda kesulitan dengan judul penelitian. Tinggal ngobrol saja. Maksudnya gimana? Ajak ngobrol. Dosen, ajak ngobrol saya, contohnya. Nanti kasih tahu, kira-kira Pak, isu-isu apa yang banyak muncul sekarang-sekarang yang berkaitan dengan pendidikan, contohnya. Yang masih yang kira-kira memang bisa dipelajari, bisa ditindaklanjuti, dan ada referensinya. Itu yang paling penting. Jangan sampai judul bagus, tapi pas dicek ternyata memang belum ada yang meneliti karena sedikit, tapi masalahnya Anda nggak bisa kerja karena memang nggak ada referensi, kan repot juga. Nah, saya ingin Anda tolong catat betul omongan saya hari ini, karena ini bagian dari proses kita untuk di perkuliahan ini. Yang pertama, untuk menuliskan proposal, saya minta Anda belajar tentang reference manager Mendeley, minimal itu. Ya, tolong dari mulai sekarang latihan bagaimana cara untuk membuat skill Anda dengan Mendeley itu naik. Bagaimana caranya? Anda bisa nonton YouTube, banyak banget. Saya juga pernah share tentang bagaimana menggunakan Mendeley di media sosial yang ada. Bukan media sosial. Bagaimana menggunakan Mendeley untuk penulisan karyangan ilmiah. Termasuk nanti tugas-tugas makalah Anda. Termasuk ketika membuat proposal. Kalau di antara Anda, ada yang mungkin baru mendengar gitu, makhluk asing yang bernama Mendeley, pasti akan bertanya-tanya, Pak, itu kumaha, makhluk apa lagi itu, kemudian, aduh capek nih kayaknya harus belajar lagi, dan lain-lain. Ya, sekarang saya ingin sampaikan kepada Anda, mumpung Anda kuliah, mumpung Anda memang bayaran, yuk manfaatin betul itu dengan memaksimalkan kemampuan Anda mempelajari Mendeley. Nah, seperti apa sih Mendeley itu? Nah, saya akan perlihatkan pada Anda nih, share screen. Share screen ya. Oh, ini juga udah masih share screen ya. Maaf.
Itu ada ini nih, saya lagi nonton ini nih, film Cina. Saya akan perlihatkan pada Anda sebuah video yang saya ambil dari YouTube. Ya. Kenapa diambil dari YouTube? Karena YouTube itu banyak ilmunya. Nah, itu dia. Saya khawatir Anda itu nonton YouTube cuma nonton drama Korea doang gitu. Aduh, repot itu. Janganlah, ya. Oke, masuk YouTube. Anda tulis di sini. Contoh, menulis proposal atau menulis dengan Mendeley. Menulis daftar pustaka dengan Mendeley bisa, apalah. Tuh, Anda boleh cek di sini nih. Tutorial Mendeley, cara membuat daftar pustaka menggunakan Microsoft Word dan Mendeley. Dari mulai sekarang, ikuti langkah-langkahnya sama aja. Di sini juga ada tutorial cara lengkap dan mudah menggunakan Mendeley Indonesia. Tuh, ada. Atau kalau Anda mau ikutan, boleh. Saya pernah ngadain webinar beberapa waktu lalu. Webinar Mulyawan Sugan, mudah-mudahan masih ada ya. Oh, ada. Mana ya? Just Mantap, bentar. Just Mantap. Talk webinar Mendeley Mulyawan. Biasanya suka muncul. Nah, atau ada juga nih best practice penggunaan Mendeley, boleh. Oh, banyak sekali tuh. Anda bisa searching banyak banget tuh. Yang nama saya nggak ada ya? Ada sih sebenarnya. Perlu ketemu aja. Saya lupa ininya, lupa apa? Lupa nama akunnya ini. KTI coba, KTI Mendeley. Alah, belum ketemu juga nih. Nanti saya share deh linknya kalau Anda mau ikutan ya. Tapi itu sangat dasar buat mereka yang baru tahu tentang KTI menggunakan Mendeley, itu lebih bagus. Ya, nggak ada yang susah. Sekali lagi, tidak ada yang susah. Yang susah itu kalau misalkan adanya nggak mau belajar, itu aja sih sebenarnya. Buat apa ya? Apa doang? Bagi dua aja tuh. Udah. Ini mau bagian apa ya? Oke. Ini ada gangguan teknis nih. Ada yang mengganggu secara teknis. Oke. Jadi Anda silakan nih. Apa sebutnya tuh banyak melihat, menelaah, mempelajari tentang bagaimana tutorial-tutorial tentang Mendeley ini. Ada yang bahasa Inggris, ada yang Indonesia, banyak banget. Nah, saya harapannya 1 minggu ini Anda belajar Mendeley. Siap nggak kira-kira? Kalau nggak siap, 2 minggu. Kalau nggak tidak siap, 3 minggu. Kalau nggak siap, 4 minggu. Kalau tidak siap, tahun depan baru nanti lulusnya tahun depan mata kuliah saya. 1 minggu insya Allah siap, Pak. 1 minggu sampai 2 minggu insya Allah. Enggak, 1 minggu aja terlalu lama lah, nonton beginian cuma 1,5 jam kok, gampang. Ya, banyak banget tutorialnya. Anda punya laptop, siapin laptopnya. Anda punya apa itu sebutnya handphone, siapkan handphonenya. Nanti handphonenya yang ngomong tentang apa maksudnya Anda download atau Anda copy filenya, kemudian Anda jadikan dia video pembelajaran Anda. Anda siapkan laptopnya, kemudian Anda siapkan juga bagaimana cara menginstalasinya, bagaimana mensinkronisasinya, kemudian Anda juga harus tahu bagaimana mengaktifkannya. Jadi semakin banyak Anda banyak tahu tentang sesuatu yang sebelumnya tidak tahu, berarti Anda itu masih bodoh sama dengan saya. Makin banyak tahu tuh jadi, oh jadi bisa ini ya sekarang mah, oh udah bisa ini ya sekarang, oh tahu gini. Terus makin bertambah pengetahuan, hakikatnya sebetulnya kita tuh nggak bisa apa-apa, kita tuh nggak tahu apa-apa. Jadi nggak ada ceritanya orang makin tahu jadi lebih sombong, sebetulnya salah. Dia tidak memaknai hakikat pengetahuan itu dengan sebaik-baiknya. Oke, jadi Bapak Ibu semua, pelajari oleh Anda semua adalah tentang Mendeley, ya.
apapun saya nggak rekomendir manapun lah, karena saya juga punya akun sendiri ya. Nah, KTI dalam Mendeley dalam KTI gitu, Mendeley dalam KTI Mulyawan. Mudah-mudahan ada nih. Kok nggak ada wae ya? Nanti alamatnya saya share deh di grup. Aduh, gimana ceritanya jadi nggak ada gini. Tutorial apa webinar kalau saya sih nama saya di webinar. Atau begini aja dulu. Nah. Nggak ada ada Oke, nggak ketemu. Nanti ada lagi. Kalau yang bagian saya nanti ada lah khusus. Oke, satu Mendeley ya. Oke. Yang kedua, nanti saya akan share juga ini, pedoman penyesuaian ini. Semuanya. Share. Biar Anda nanti tahu tentang susunan, apa saja yang harus dilakukan. Nah, saya mungkin nanti akan lebih banyak mengungkap dan mengupas tentang proposal itu. Dari pertemuan ke pertemuan. Tentang bagaimana membuat masalah menjadi judul, bagaimana membuat latar belakang masalah yang baik gitu. Kemudian rumusan masalahnya itu kayak gimana sih yang menggreget gitu. Lalu ada juga terkait tentang tujuan, itu biasalah tujuan. Jadi antara rumusan dengan tujuan itu biasanya relatif linear gitu. Jadi lebih mudah. Bagaimana membuat kerangka pemikiran? Nah, ini juga bukan persoalan gampang dalam penelitian kualitatif atau kuantitatif. Lalu ada lagi tentang bagaimana membuat susunan dari langkah-langkah penelitian atau metodologi penelitian. Ini juga apalagi penting, karena kalau tidak ada metodologi yang benar, maka nanti bisa jadi setiap orang punya metode sendiri untuk menuliskan tesisnya. Lebih parah itu. Makanya kenapa ada payung hukum yang namanya kebijakan Pak Ketua STAI tentang pedoman penyusunan tesis, itu dalam rangka mengantisipasi perbedaan-perbedaan secara konseptual atau secara substansial terkait dengan tesis itu sendiri. Karena setiap orang itu punya pemahaman yang berbeda. Contoh, Anda ada 13 atau 14 orang. Tidak semuanya orang pendidikan. Ada orang luar sana. Ada orang ilmu pemerintahan, ada orang ilmu politik lah, ada orang ilmu yang lain. Ketika dia masuk ke kampus, masuk ke prodi PAI, bikin tesis, itu tesisnya tesis tentang prodinya, bukan tesis tentang latar belakang dia. Gitu. Tapi kalau misalkan Anda cerdas, mau Anda tuangkan dalam bentuk dan gaya yang lain juga bisa. Cuma tinggal pertanyaannya, ya harus banyak ngobrol lah, bisa sembarangan ngomong juga. Gitu. Jadi sebenarnya sangat mungkin bisa. Nah, tugas Anda apa? Baca. Tugas Anda adalah bikin catatan-catatan tulisan. Jadi saya minta begini, kalau misalkan Anda mengalami kesulitan dalam hal pembelajaran, di mata kuliah apapun sebenarnya, itu bisa jadi bahan untuk Anda telaah apakah ini bisa jadi bahan penelitian saya atau tidak. Tapi tentu itu kan kasuistis, kasusnya ada di Anda saja. Tapi ketika bicaranya sedikit orang yang membahas itu jadi lebih menarik. Kenapa? Karena memang belum banyak orang yang menggarap itu. Jadi makin sedikit orang yang ngegarap itu, maka semakin sedikit juga orang yang akan terlibat di situ. Contoh yang paling ekstrim ketika bicara banyak orang yang membahas itu adalah contoh tentang variabel kinerja. Kalau Anda cek di hampir perguruan tinggi, kinerja itu selalu jadi sebutnya itu variabel yang dibahas.
baik di kualitatif atau kuantitatif. Kinerja. Ada kinerja guru, kinerja karyawan, kinerja kepala, kinerja siapapun kinerja itu diambil. Dikomentari. Gitu. Itu kinerja. Ada juga nih yang rada-rada sering juga dipakai. Apa? Prestasi. Jadi ini saya kasih tahu nih buat Anda yang mau bikin tesis, ya. Jangan sekali-kali memasukkan kata-kata kunci yang nanti akan menolak Anda untuk melanjutkan tesis Anda. Satu, dari kata-katanya lihat. Ada nggak kata-katanya yang kira-kira selalu duplikasi dan replikasi? Kata-kata kinerja itu sering kali muncul itu di semua hampir tesis-tesis tentang manajemen, tentang pendidikan, itu ada terus. Entah karena orang itu pengen banget gitu, jadi karena master gitu ya. Saya nulisnya Master of Art, padahal lulusannya lulusan dari Jakarta sebenarnya. Itu ada kasus begini. Orang yang nggak ngerti nih ya, yang nggak ngerti. Gitu. Jadi dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan nggak diketahui orang gitu. Padahal justru orang tuh banyak tahu akhirnya. Nah itu. Yang repotnya itu ketika seseorang melakukan yang belum dilakukan banyak orang, di situ sebetulnya Anda bisa bermain di kolam itu. Makanya saya nanti akan berikan cara-cara bagaimana Anda menemukan judul, research gap-nya. Research gap itu artinya ada rentang penelit, ada momentum yang bisa Anda gunakan untuk penelitian di situ. Nah, itu penting ya. Oke. Bapak Ibu, ini terakhir dari saya untuk memulai kita diskusi sebelum kita masuk ke materi. Ini dari struktur struktur proposal penelitian Anda. Walaupun masih jauh, ya, ibarat Belanda masih jauh gitu, tapi tidak mungkin Anda bisa bergerak tanpa ada melakukan aktivitas Anda sekarang. Coba lihat di sini. Ada latar belakang masalah. Ada rumusan masalah. Ada lagi tujuan penelitian. Nah, kalau di kuantitatif nanti ada lagi yang disebut dengan bagian-bagian lain dari metodologi penelitian ya. Tapi saya nggak sebutan di sini. Jadi kesimpulannya sederhana. Anda diminta untuk membahas, menelaah, dan menuangkan gagasan tulisan di proposal tesis Anda kelak. Ini mungkin jadi tantangan tersendiri sebenarnya. Karena apa? Karena nggak mudah juga metodologi penelitian. Saya kasih tahu Anda nih. Kalau sebatas hanya menyelesaikan tesis saja, sebetulnya nggak usah bimbingan, nggak usah kuliahan, Anda bisa ngerjain sendiri. Tapi, apa bisa? Apa yakin benar? Apa yakin Anda dengan keputusan Anda untuk tidak mau dievaluasi bisa menghasilkan sesuatu yang baik? Ini jadi repot, Pak. Jadi repot. Nah, maka saya bilang, jangan pernah sekali-kali berbicara tesis itu bukan berbicara diri Anda. So, ada juga orang yang berbicara tesis itu bicara orang lain. Dianya nggak ngomong sih, tapi orang lain yang ngegarapnya ngomong gitu. Si Anum ada tesisnya, gue saya yang buat kok. Saya yang nyuruh kok. Kan jadi nggak enak juga. Nggak enak tuh gimana? Berarti Anda sendiri tidak punya rasa, punya apa ya? Sense of belonging terhadap lembaga, sense of belonging terhadap diri Anda sendiri. Sehingga terjadi apa? Terjadi duplikasi dan replikasi dalam tesis. Jadi Bapak Ibu, saya berharap Anda semua, ini tahapan berikutnya setelah Mendeley, itu cobalah baca artikel jurnal termasuk tesis-tesis yang sudah ada di perguruan tinggi manapun di belahan dunia ini yang bisa jadi Anda bagikan untuk Anda sebutkan bahwa saya berbeda dengan penelitian mereka. Dan nggak boleh sebutnya tidak by data. Ini masalahnya. Kita tuh abai dengan data. Abai dengan data itu maksudnya begini. Tidak diperhitungkan aspek contoh akurasinya. Selalu berbicara, saya kan dulu dulu. Iya dulu, memang dulu beda dengan sekarang. Jadi Bapak Ibu, temukan research gap. Research gap itu Anda bisa cek di internet, seperti hanya saya lagi buka di YouTube ini. Nih,
Anda bisa tulis di sini nih di toolbarnya, toolbarnya itu adalah toolbarnya itu adalah cara mendapatkan research gap. Kenapa research gap perlu dicari? Nah ini nih, ada nih di YouTube nih. Apa itu research gap? Bagian 1, research gap, gap penelitian. Tips mencari kesenjangan penelitian, identifying research gaps. Ada juga si gap ini menggali masalah penelitian, fenomena research gap dan teori gap. Cara mendapatkan research gap untuk memulai penelitian. Jadi setiap orang itu kalau misalkan dia bingung dengan sesuatu, nanya 2 hal. Kalau nggak Google, YouTube itu aja deh. Nanti Google kasih arahan mesti ke siapa, jadi Google tuh. YouTube juga kasih arahan buat siapa, IG juga nanti dapat kasih arahan dari siapa. Jadi nggak bakalan tumpang tindih. Research gap itu harus Anda cari. Kesenjangan penelitian itu harus dicari. Jadi jangan begini. Aduh, susahnya bikin tesis, proposal bingung judul tentang naon. Bingung teh lamun di pikiran baik tapi tidak action. Saya kasih tahu nih buat mereka yang masih kebingungan dengan tesis ke depan, nih rumusnya, Anda datang ke sebuah situs di internet, kemudian ada buka khusus tentang bagian master tesisnya, lalu dari situ Anda silahkan download abstraknya, lalu setelah itu Anda telah abstrak-abstraknya, nanti Anda ketahuan sendiri, oh geningan, tema yang sekarang lagi ini tuh ini. Nah, terus nanti ngobrol sama ahli ya, sebut saja peneliti senior. Ditanya, Pak, kalau research gap tentang pendidikan karakter sekarang masih in nggak ya? Kayaknya enggak. Coba tentang bagaimana penjelasan agama tentang era COVID pandemik 19, coba dicek biar nanti ada sesuatu yang baru. Nah pasti itu akan ramai itu. Terus nanti ada bingung juga, bagaimana nyambungin antara research gap di pendidikan dengan era COVID, emang gampang gitu. Ini salah satu wawancara imajiner saya untuk menunjukkan bahwa yang namanya membuat penelitian dimulai dari research gap, gap penelitian itu harus betul-betul dimaksimalkan. Kalau tidak, saya kasih tahu, Anda terjebak dalam pengumpulan judul skripsi. Paloba-loba nyian judul, contoh saya perlukan 3 buah. Anda tulis 3-3-nya, Anda ajukan 3-3-nya, tapi resikonya bisa jadi 3-3-nya ditolak. Sebelum masuk ke proposal. Jadi kan tahapnya gini Pak. Anda dikumpulkan dulu pas semester 3, Anda dikasih tahu bahwa minggu depan contoh akan seminar proposal. Nah dari mulai sekarang udah dikasih tahu, nih seminar proposal tanggal sekian. Yuk. Nah saya suka kasih bocoran, ini loh proposal yang bener tuh kayak gini. Ada judulnya, ada bukunya. Nah makanya saya minta dari mulai sekarang, carilah penelitian-penelitian yang sudah ada, carilah tesis-tesis yang sudah ada, carilah artikel-artikel jurnal yang bicara tentang tema Anda. Nah, saya akan sedikit kasih tips, dan ini sudah saya sampaikan di minggu lalu. Ada sebuah, apa ya sebutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang masuk. Oke, ada judulnya, saya mau ngapain ya? Masih ingat nggak? Nih, ini tentang research gap. Saya mau lihat Anda bagaimana cara mencari artikel jurnal. Lihat baik-baik, klik web ini, neliti.com. Ini paling mudah sekali. Neliti.com. Nanti muncul ini. Contoh nih, Anda pengen, Pak, saya tuh pengen penelitian di pondok pesantren, bisa nggak ya? Nah, kasih tahu, pondok pesantren itu pendidikan non formal. Kalau pendidikan formal berbeda dengan non formal, jadi sebaiknya dihindari. Berarti harus yang formal dong, iya SMP, SD, SMA, sanawiyah, aliyah, ibtidaiyah, gitu. Tuh, dan termasuk juga perguruan. Nah, kita lihat di sini di neliti.com. Anda ingin penelitian tentang apa ya? Pondok pesantren deh. Coba dilihat pondok pesantren.
ada berapa artikel jurnal yang ada di neliti.com yang sudah terkumpul? Kita cek. Ada 516. Dari mana tahunya ini? Nanti ada artikel judulnya Standarisasi Penguasaan Kitab Kuning, Manajemen Alumni di Pondok Pesantren Modern, Sejarah Pesantren Miftahul Huda, Pola Tata Letak Masjid Pondok Pesantren, dan sebagainya ke bawah. Tugas Anda menelaah tentang apa? Research gap-nya. Ketika Anda disodorkan pekerjaan rutin, setiap harinya itu terus, ketemu dengan ini, pasti akan melakukan hal yang berbeda. Walaupun dengan hati-hati juga, jangan sampai ketahuan. Biasa itu. Gimana caranya Pak? Nih, download. Klik kanan, download. Kalau udah download, muncul tuh. Anda bisa baca. Tapi tentu yang dibaca yang sesuai dan relevan saja dengan penelitian Anda. Gitu. Makanya saya tidak dulu bisa menyebutkan Anda itu kudu dengan di mana wae, lamun tema dari sisi judul atau dari sisi masalah yang ingin Anda sampaikan, Anda juga bingung mau ngapain gitu. Saya mau nyari research gap makin nyaho kuliah kamar gitu. Asup contohnya. Repot kan? Saya minta dari mulai sekarang, baca artikel jurnal, baca buku-buku telahan Anda yang Anda sudah pinjam itu beberapa buah. Dan yang paling penting, coba nulis dikit-dikit. Dan yang lebih hebat lagi, sambil Anda juga mendengarkan kawan-kawan Anda di angkatan sebelum-sebelumnya, bagaimana mereka sidang sidang tesis contohnya, untuk supaya tahu termasuk sidang proposal. Baheula sidang proposal kumaha sih, wah kade sia jeung si anu mah kudu make ieu wah jadi rame. Padahal sebenarnya nggak perlu rame-rame juga, tinggal gini aja. Emang kalau misalkan saya harus bikin tesis, emang harus ngambil dari judul-judulnya ya? Iyalah, kan harus baca dulu. Jadi jangan mikir tentang metodologi penelitian, lamun atau kalau malas membaca. Di kuncinya baca, Pak. Anda silakan cek lagi nanti. Oh, saya pengen penelitian tentang apa? Supervisi pendidikan. Oke, tinggal klik saja. Kira-kira sudah ada berapa orang yang sudah menguploadkan artikelnya di jurnal yang nanti Anda bisa klik bebas. Contoh tentang apa? Bisa kasih tahu contohnya. COVID-19 deh. Ada nggak yang sudah bahas COVID-19? Ternyata sudah ada tuh. (72) Perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan akibat COVID-19. Oh, Anda nggak perlu, Anda misalkan bilang nggak penting itu, ya sudah tinggal delete saja. Tapi nanti kalau misalkan pengen diaktifin lagi, gimana Pak kalau harus? Ya harus bayar lagi lah, kalau ada bayarnya. Tapi kali ini mah gratis Pak. Ya, ini mah gratis, nggak bayar. Nih tuh, banyak sekali tuh. Tentang COVID-19. Banyak berarti. Ya, ini saya baru menyampaikan 3 hal saja yang menurut saya paling urgent. Ya, pertama tentang tesis, tolong dikerjakan betul. Proposalnya maksudnya. Anda ajukan dulu proposal dari mulai sekarang. Lalu dibahas juga tentang bagaimana cara membuat proposal untuk tampil presentasi. Karena ini penting juga. Nanti pada saat Anda seminar proposal itu harus menyampaikan presentasi PowerPoint. Termasuk di sidang tahap 1, termasuk sidang tahap 2 juga sama. Gitu. Jadi kalau misalkan masih ada orang yang rada GR ngomong gitu ya, belajarlah supaya ngomongnya lancar gitu. Ya. Oke, saya pikir itu dulu sebagai awalan. Jadi baca-baca, banyak judul tesis yang dibaca juga, banyak juga artikel-artikel jurnal yang harus Anda buat. Oke, saya kembalikan ke siapa tadi? Nurul ya? Karena Pak Saburnya nggak ada ya. Sok. Siapa? Maaf Pak Dokter, baru gabung. Oh, Pak Sabur tuh baru masuk. Ya, saya nggak tahu Pak Sabur ada. Aduh, mohon Saya maaf. pikir itu kenapa checklistnya 1 terus itu. HP-nya dimatiin, dicas tadi tuh. Baru Penting jangan orangnya dimatiin ya. alarmnya jam 14.45 baru dinyalain. Punten, Pak Dokter. Terlalu tepat waktu. Mangga dilajeng Pak Sobur ya, Nak. Mangga.
Dapalna naon mangga we. Selesaikan yang sudah dimulai. Oke, Baik, yang hadir Ketua. berapa orang ini? Eh, 10 ya. 10. 10 ya. Oke. Oke, mungkin ada dari paparan saya ada yang masih belum dipahami. Sebelum saya tampilkan slide-slide yang lain, silakan mungkin. Ya. Ini baru satu ya saya tampilkan www.neliti.com. Nanti juga masih banyak yang lainnya. Ya kalau buat belajar mah gampang lah. Ya. Oke. Ya. Baik, yang lainnya mungkin kalau ada yang ditanyakan, silakan. Bentar, saya mau minum dulu ya, ini di off dulu. Siap. Mangga, Pak. Saya nahayang kan. Oke nih, ada Pak Sabur, Budina, Pak Asep Rustandi, Yusta, Pak Adi Teguh, Susi Susanti, Ulfia, ada Ahmad Fahrizal, ada Furqon Khalilullah. Oke, mungkin ada ganjalan dari apa yang saya sampaikan minggu lalu ataupun juga hari ini untuk kesejahteraan anggota ataupun juga kesejahteraan sebenarnya pemahaman yang benar lah tentang penyusunan proposal dan juga penyusunan tesis melalui mata kuliah metodologi penelitian. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Anda, silahkan. Kalau di luar materi bisa sedikit, Pak. Gak apa-apa, tapi ulah di luar ting di situ asup. Ini aja, Pak. Tadi kita sempat diskusi juga. Pingin ada satu kali kumpul di kampus, itu, Pak. Itu saja sih sebetulnya. Oh, mau ke kampus gitu? Ya, jadi pingin ada luringnya gitu atau Luringnya. ketemu kuliahnya di kampus. Oke, bisa saja. Kapan luringnya di kampus? Biasanya di pertemuan keempat, kelima, keenam lah biasanya. Kelima, keenam. Pertemuan ketujuhnya kan UTS. Kalau sudah UTS itu biasanya tidak ada libur, langsung ini lagi apa? Efektif kuliah. Langsung masuk lagi. Jadi kalau misalkan mau, ya nanti kita akan agendakan pasti. Minimal dalam satu semester ini tatap muka sebanyak 3 kali. Maksimal 3 kali. Jadi Anda jangan terlalu banyak nuntut harus tatap muka ayeuna karena kitanya juga lagi repot-repotnya kan. Pasti artinya gini, bukan berarti saya tidak mau perkuliahan tiap waktu itu pakai pakai luring begini, daring begini. Ya mau tuh mau sebenarnya mah. Kalau buat saya, kalau ketika ngajar lebih enak tuh sebetulnya tatap muka. Dan bener eker guru mah nugena mah tatap muka sebenarnya namanya. Karena pada saat tatap muka itu nanti akan ada interaksi secara psikologis. Kemudian juga ada respon-respon positif bisa langsung tertangkap oleh hati yang jernih saat itu kan itu. Jadi jangan Anda pikir bahwa saya juga senang sebetulnya untuk yang begini, tapi ini kan kepaksa sebenarnya. Dan memang satu saat kejadian ini tuh bakal terjadi. Nah, sekarang persoalannya, Pak, kapan luringnya atau kita bisa pasti karena dosen juga sama kita kasih tahu. Nanti kalau misalkan ada yang luring, nanti kita kasih itu kapan waktunya. Gitu. Ya. Oke. Pokoknya Terus dalam satu semester ini adalah luringnya maksimal 3 kali pertemuan. Ya. Lu Sekalian pasti juga arek luring arek daring hadir mah kudu di Zoom ya. ya. Sekalian juga izin Pak, hari Sabtu depan kita mau ada kumpul, mau ada sesuatu yang harus dibahas dengan rekan-rekan semua, Pak. Izin ke kampus. Tentang naon tah? Banyak hal. Bapak mah kudu apal merenya. Ketemu nanti di sana Pak, insya Allah. Oh ya udah. Ya. Hari naon tah? Sabtu Pak, insya Allah. Sabtu apa untuk kuliah? Apa aja jadwal? Ada jadwal kuliah, jadi nanti itu kan kuliahnya cuma 2 mata kuliah, jadi bisa sambil kumpul, bisa sambil kuliahnya di sana gitu. Oh boleh. Tetap online di sana. Gitu. Ada apa? Ada internet lah bebas. Iya. Ya. Yang banyak. Yang tidak punya kuota kan bisa pakai wifi. Ya. Iya, gitu. Oke. Boleh. Pak izinnya. Ya. Oke. Kenapa? Hah? Yang lain? Boleh. Serius? Inner aja.
Ini Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Tadi tentang saran Bapak, kita baca aja tesis siapa aja, terus jurnal apa aja dibaca. Nah, ini tujuan kita membaca itu apakah membiasakan kita mengetahui sistematika penulisan atau sekalian melihat judul yang sesuai dengan kondisi kita, Pak. Nah, Terus Pak, ini kondisi memilih judulnya apakah sesuai dengan keinginan ke passion kita atau sesuai dengan kondisi yang memudahkan kondisi yang mudah kita dapati aja gitu Pak. nah, semua pernyataan Anda benar. Jadi tidak ada yang salah, benar semua. Satu, masalah disuruh baca tuh buat apa sih? Supaya Anda biasa baca. Satu. Ya. Mau ada tugas, mau tidak ada tugas, membaca itu penting. Jangan sampai kejadian begini nih. Ini orang Indonesia tuh jeleknya begitu tuh. Jarang baca. Jangankan yang tebal-tebal bukunya. Masuk ke Alfamart, kuduna dorong malah ditarik. Benar tuh. Oh, itu tuh udah jelas tuh ada tuh. Dorong kan. Malah ditarik kan. Berarti ada yang salah gitu. Enggak baca dia. Atau memang dia punya kemampuan membaca tapi tidak memiliki literasi, ya itu juga agak susah. Gitu. Saya sering mendengar keluhan teman-teman saya yang beli online, itunya buku teh kenapa ya kok ini mah kayak fotokopian palsu tuh. Dia nggak baca disclaimer-nya gitu loh. Ketika pesan buku itu kan ada disclaimer tuh, ada si buku tuh ada apa gitu, ada penjelasan kan. Di situ emang disebutin bahwa buku ini adalah buku bukan asli. Orang mau ngomong apa coba? Buku bukan asli kok. Ya. Jadi harus baca maksudnya. Itu yang pertama baca. Betul, Anda juga harus mencari masalah penelitian yang relevan juga. Kalau penelitian harus sesuai passion, ya pasti. Tapi tidak hanya passion, tapi juga harus sesuai dengan yang sekarang lagi dibutuhkan untuk diteliti apa. Atau yang memang sekarang layak diteliti apa. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan passion Anda. Karena ada juga kan yang kuliah ke STI sekarang juga nggak sesuai passionnya sebetulnya. Karena kepaksa aja. Jadi kadang-kadang passion itu bukan sesuatu yang patokan utama juga. Kadang-kadang nanti bisa jadi patokan terakhir. Passion itu. Yang penting mau beres ya kita lah merenang intinya. Ya, yang penting beres. Dan yang paling penting dari Anda diminta untuk membaca itu adalah supaya selalu ada wawasan baru yang Anda siapkan untuk Anda bisa jadikan inspirasi menulis Anda. Jadi biasanya nih, kesulitan pertama mahasiswa pada saat dia menulis, apapun tulisannya, itu karena memang nggak ada bahannya. Sudahlah jarang baca, sudah jarang dengar, sudahlah juga malas dia untuk mau mencoba membuka dan belajar lagi. Saya kasih tahu Anda, di kita itu banyak sarjana-sarjana gebok pisang gitu. Apa ya? Sarjana-sarjana sarjana-sarjana pisang. Oh, sarjana pohon pisang. Apa maksudnya sarjana pohon pisang? Jadi kalau ditanya, apakah Anda sarjana? Yes. Apakah Anda menulis? Ya. Kapan menulisnya? Dulu ketika bikin skripsi. Jadi kalau sekarang gimana? Enggak lah. Padahal Anda kan guru. Ya, nulisnya kan dulu waktu jadi mahasiswa. Jadi kalau pisang itu kan berbuahnya cuma sekali. Ketika sudah sekali kan mati, kudu dituar. Apa dituar tuh? Dipapas gitu ya. Harus dimatikan. Sebab nggak berguna juga kalau pohon pisang udah berbuah terus dia hidup dan dia juga mati sendiri. Maka jangan jadi pohon pisang untuk menjadi sarjana. Termasuk jadi magister. Hanya tradisi menulisnya harus dimulai dari hal-hal kecil. Gitu. Dan ya menulisnya juga harus yang relevan juga gitu maksudnya. Nah, makanya saya minta Anda yang tadi saya minta untuk kaitan dengan membaca ataupun menulis, tujuannya insya Allah baik. Ya, insya Allah baik. Dan saran saya ikuti saja. Betul, Anda diminta untuk supaya banyak bahan, ya. Anda supaya banyak pemikiran, betul. Makanya jangan pernah menunda-nunda tugas. Kalau Anda tunda-tunda tugas, repot. Alamat ujung-ujungnya nggak selesai. Ya.
Oke. Pak Yusta ya, Pak Yusta. Mudah-mudahan tidak puas ya. Inti nama apa yang Anda sebutin itu benar semua. Ya, benar semua. Ya. Oke, ada lagi? Dok, izin bertanya. Ya. Ya, baik dok. Mungkin pertanyaan saya ada dua terkait ini. Kan kita mungkin walaupun bukan perkara masih jauh gitu, tapi mungkin sedia payung sebelum hujan. Semester 3 juga tinggal menghitung bulan. Kita perlu juga dong butuh semacam template atau gaya selingkung penulisan STS Sukabumi agar kita juga sudah mulai curi star lah gitu kan bahasanya. Ini gaya STS itu seperti apa? Biar kita juga apakah Mendeley-nya pakai Chicago ataupun apa atau sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kita butuh semacam pemetaan wilayah kajian tuh, Dok. Jadi kira-kira wilayah kajian yang sering muncul di tesis itu apa? Jangan sampai kita ngambil yang itu lagi nanti pas proposal malah ya ditolak. Yang kedua, yang kira-kira ini jarang diteliti nih. Boleh dong gitu kan. Walaupun nanti kalau kata Pak Yusta bukan passion kita. Tapi kan nggak ada salahnya kita belajar. Yang ketiga adalah yang lagi yang lagi relevan gitu. Kira-kira apa? Nah, biar nanti tugas mata kuliah ini ngejalur juga dengan nanti persiapan kita di semester 3. Itu mungkin, Dok. Ya, terima kasih. Pertanyaannya dijawab dan ini dari awal juga ditampilkan. Cuma Mas Sabur aja datangnya ada data. Ini sudah ditampilkan tadi. Saya sudah bilang ini akan kita bagikan mungkin di 2 pertemuan ke depan. Karena ya pedoman penulisan tesis itu harus dijadikan bagian dari program yang disiapkan oleh mahasiswa untuk persiapan dia di semester akhir. Nah ini sudah ada termasuk proposalnya juga apa, proposal seperti apa, kemudian juga cara mendelainya menggunakan apa itu sudah ada semua. Insya Allah sudah clear. Tetap kutipannya pakai footnote, menggunakan Chicago Manual of Style 17 full note edition. Nah buat mereka yang belum terbiasa dengan mendelay, saya sarankan dari mulai sekarang mencobalah untuk bersahabat dengan aplikasi Mendeley itu. Karena untuk tugas-tugas makalah Anda, ini saya sarankan nih ya, itu dipastikan Anda tidak akan ketinggalan referensi ketika menuliskan dengan Mendeley. Yang kedua, apa yang Anda akan tulis nanti pasti sesuatunya selalu untuk dibahas. Gitu. Nah, kaitan dengan masalah tema-tema tentang tesis, ruang lingkup, scope dan ruang lingkup biasanya. Ruang lingkup itu hal-hal yang mencakup, scope itu hal-hal yang berkaitan dengan. Nah, itu hanya bisa dipelajari ketika Anda banyak baca sebenarnya. Jadi kalau misalkan kesulitan itu muncul akibat dari lemahnya atau kurangnya membaca, maka untuk tesis ini sepertinya Anda harus mengurangi sesuatu selain membaca. Terus juga kuliah sebenarnya. Jadi jangan sampai punya pikiran, repot ya, harus mengerjakan A, mengerjakan B, padahal mas saya kan begini-begini. Ya itu risikonya, masalahnya. Saya bilang, untuk penyelesaian tesis Anda, tidak bisa tidak, Anda harus memastikan tidak ada lagi beban-beban lain kecuali menyelesaikan tesisnya. Gitu. Mudah-mudahan sedikit banyak menjawab, tapi yang pasti semua yang tadi dipertanyakan, insya Allah sudah ada dan tinggal di-share saja. Ya. Siap. Oke. Ini sudah pukul 15.17 ya. Sudah lewat waktu asar tadi. Asar jam berapa ya? 15 kurang. 15 kurang ya? Ya. 15 kurang. Jadi jam 3 kurang tuh sekarang sudah mulai waktu asar ya. Oke. Sini saya lihat dulu partisipannya ada 12, berarti ada 11 orang nih yang hadir. Ada 2 orang berarti yang tidak hadir ya. Saya minta nanti menulis di link apa? Saya di chat nanti akan buat, maksudnya di chat akan membuat link untuk apa? Absen ya. Absen Google Form. Yang Kristen aja. Yang minggu lalu disimpan siapa? Oh, ada di saya, Dok. Pak Sobur. Di share aja Pak Sobur ya. Oh ya, nanti saya kirim linknya. Oke, bentar nih.
Sesi pasca semester 1. Angkatan 2. Bentar. Mana ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan sebelum saya lanjutkan dengan penulisan itu. Cukup kayaknya Pak, dilanjut. Cukup ya? Oke, kita lanjut dulu sebentar. Saya kirim dulu di chat. Silakan Anda untuk menuliskan, dan harus ada beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan tesis ini yang harus dipersiapkan sungguh-sungguh. Ya. Oke, saya akan bukakan slide PowerPoint-nya. Oke, tinggal dilihat. Bentar. Oh, wah. Ini sih. Kalau yang 2 orang lagi siapa tuh yang belum hadir? Muhammad siapa tuh? Yang Cianjur bukan? Bukan. Bukan. Bekasi kalau nggak salah Dok. Wih, Bekasi. Coba. Muhammad siapa ya? Cuma jarang hadir ya, cuman pertama doang sebetulnya. Iya, waktu tafsir aja pertemuannya. Tafsir. Doang gitu. Kurang tahu tuh. Nggak ada komunikasi lagi. Oh, Muhammad Riyadus Solihin. Dia udah pernah ikut apa sih kemarin? 1 kali mata kuliah. Anda silakan lihat share screen saya. Sudah ada? Nampak? Nampak Pak. Oke deh. Ini slide yang akan saya sampaikan pada Anda sampai dengan perkuliahan ini berakhir, berawal dari sini. Setiap mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan, memiliki pengetahuan ya, tentang dasar-dasar metode penelitian, kemudian dapat menyusun proposal dan melaksanakan penelitian untuk tugas akhir. Bentuk-bentuknya ada tatap muka, penyusunan proposal, seminar proposal, tugas. Jadi saya sekarang tuh lagi bertugas, ngasih tugas. Kemudian deskripsi mata kuliahnya ini dalam usaha meningkatkan suasana akademik di kampus serta dalam upaya memadai menyajikan pengalaman belajar yang menumbuhkan sikap dan kemampuan keterampilan meneliti mahasiswa, maka mata kuliah metodologi penelitian merupakan hal yang esensial. Makanya mata kuliah metodologi penelitian itu selalu ada di setiap semester, mau S1, S2, S3 itu pasti ada. Kemudian deskripsi mata kuliah yang kedua, di samping mengembangkan penguasaan materi, mata kuliah MedLit juga diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar untuk menumbuhkan sikap, kemampuan, dan keterampilan meneliti pada mahasiswa. Jadi saya sedang mencoba mengarahkan Anda agar Anda mau meneliti. Caranya apa? Dibuat semuanya itu di jajaran atau di level-level yang sesuai saja. Maksudnya gimana? Ini, ada lagi. Tadi kan bicara apa? Deskripsi mata kuliah. Sekarang bicara materi. Materi kuliahnya apa saja sih? Kalau misalkan kita mau di real kan ya ini. 1, pengertian metodologi penelitian. 2, penelitian ilmiah. 3, metode ilmiah. 4, langkah-langkah mengadakan penelitian. Yang kelima, masalah penelitian. Apa saja sih yang termasuk dalam kategori-kategori ini? Nah, ini kita akan bahas. Ada juga berkaitan dengan variabel, ada juga macam-macam data, macam-macam penelitian data, dan kerangka penelitian kuantitatif. 10, ada kerangka dan dasar penelitian kualitatif, ada masalah hipotesis, ada masalah data deskriptif, ada analisis data inferensial.
Referensi yang bisa digunakan ada Dave Dagri, ada Frederick Linger, ada Rudy Kartono, dan masih banyak yang lain tentang riset. Ini Anda bisa baca. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Penelitian adalah upaya mencari kebenaran akan sesuatu, upaya untuk penelitian berupa kegiatan meneliti. Dan yang ketiga, pengertiannya mencari tidak lain adalah mencari jawaban yang dapat berarti menemukan atau menguji. Inilah yang menjadi pembeda istilah-istilah ini. Ya. Itu metodologi penelitian. Nah, dilihat dari istilahnya, metodologi penelitian karena banyak juga yang membahas tentang intinya sih penelitian ilmiah. Apa itu penelitian ilmiah? Penelitian ilmiah adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Kebenaran dalam penelitian ilmiah adalah kebenaran ilmiah. Koherensi, korespondensi adalah dua jenis kebenaran yang dianut baik secara deduktif ataupun induktif. Anda pasti pernah belajar itulah, deduktif induktif ya. Nah, metode ilmiah itu seperti apa sih? Metode ilmiah adalah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah dan disebut ilmiah jika bersistem, berobjek, bermetode, dan berlaku umum. Nah, ini yang sulit. Tidak semua orang itu secara ilmiah bisa membuktikan. Ketika banyak yang demo, buruh kemarin, intinya demonya tidak hanya buruh, ada juga orang lain, ada siswa, ada siapa, ada mahasiswa juga, bahkan yang nganggur juga ada, yang dia cuma dapat duit dari dapat proyek-proyek, ya perutnya dah. Lalu penelitian, langkah-langkah mengadakan penelitian itu apa saja sih? Satu, memilih masalah. Nah ini Pak, jadi yang saya disebutkan oleh Pak Sabur dengan Pak Yusta itu, kenapa sih mesti banyak baca? Ya Anda harus banyak memilih masalah. Terus kalau masalahnya sudah ada, apakah kemudian proposal tesisnya bubar saja karena tidak ada? Ya nggak bisa. Setiap manusia kalau dia hidup pasti akan mudah mendapatkan masalah. Selama manusia hidup, masalah itu masih terus ada, nggak bakalan pernah selesai. Ibaratnya bukan masalah, cari masalah kita. Mau kemana Pak? Mau cari masalah di luar? Masa cari masalah? Kan nggak begitu juga. Artinya memilih masalah yang dimaksud adalah Anda memilah dan memilih mana yang kira-kira masuk pada pola pikir Anda. Kita sebetulnya masih studi, masih berkutat di dua hal ini sebenarnya. Memilih masalah dengan studi pendahuluan. Yang lainnya belum ngapa-ngapain itu. Belum sama sekali. Nah ini, jadi kalau misalkan bicara langkah-langkah penelitiannya, ada 13 langkah tuh. 13 langkah. Nah, bicara masalah penelitian, nah ini yang menarik, pasti bakal banyak pertanyaan biasanya. Apa yang disebut dengan research gap? Adanya di sini. Kenapa kemudian jadi rame? Biasanya nggak baca, kan itu aja sebenarnya. Nah, kesimpulannya untuk masalah penelitian yang akan saya sampaikan ini, sesuatu yang dapat menjadi sasaran penelitian biasanya disebut masalah penelitian yang akan selanjutnya diangkat menjadi judul penelitian dan menggambarkan kaitan antar dua variabel atau lebih. Nah, masalah penelitian itu ternyata tidak semua masalah itu layak diangkat menjadi masalah penelitian. Mafhum mukhalafahnya berarti ada loh masalah yang layak untuk dijadikan masalah penelitian. Karena apa? Karena tidak semua layak juga buat jadi penelitian, gitu kira-kira. Ya. Oke, next berarti yang kita bahas setelah bicara masalah apa dong? Ini nih, variabel. Nah, ini variabel. Variabel itu kalau judul, ada sebuah judul nih, itu judul itu mengandung variabel. Cuma judul itu variabelnya X kah, Y kah, atau manakah, kita nggak ngerti. Kecuali kalau kita baca. Jadi saya menyarankan tadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan khusus dari audiens itu. Jadi yang namanya meneliti itu seharusnya dia bebas merdeka. Tidak ada keterkaitan dan urusan-urusan administratif gitu. Tapi karena persoalannya penelitian, ayahna harus sudah siap.
Oke, sementara itu dulu kita bicara variabel, karena bahasan variabel juga bisa satu kali pertemuan khusus. Jadi nanti ketika Anda memilih variabel juga harus yang tepat untuk artikel Anda atau juga untuk tesis Anda. Bahkan saran saya kalau misal nih bisa relevan antara tesis dengan artikel, ya bisa dilanjutkan. Kalau tidak berarti dipisahin aja. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Kan ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya sudah. Saya bagikan share screen. Siap, Pak. Oke. Allah Akbar. Silakan. Kalau tidak ada, mungkin masih puyeng-puyeng ya wajar lah. Puyeng wajar. Nanti saya akan share semua yang dibutuhkan untuk administrasi Anda. Nanti siap-siap saja dibuka ya. Siap, Oke. Pak. Ya. Oke, saya pikir itu saja dulu buat kawan-kawan semua. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ada beberapa orang yang hadir. Ada Nurul Fajri, ada Sabur, ada Adit Teguh, ada Ahmad Farizal, ada Asep Rustandi, ada Demi Nisa Jannati, ada Furqon Khalilullah, ada Lucy Susanti, ada Muhammad Lutfi, ada Nana Munawir Sajali, kemudian ada Ulfia, apa ini? Ahsanti. Ada Ulfia Ulfia Ahsanti. Iya, Pak, Ahsanti. Ahsanti. Oke. Lalu ada juga apa nih? Ahsanti sudah. Di sini ada Adi Teguh, ada Ahmad Fahrizal, ada apa? Asep Rustandi, ada Dina Nisa Jannati, ada Furqon Khalilullah. Ada Lucy Susanti, ada Muhammad, apa tadi sudah ya? Ada juga Yusta, ada Ulfia, tadi sudah. Paling itulah. Ini yang di grup-grup ini, terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Terima kasih kembali. Nanti saya akan kirimkan file-filenya di grup ini, ya. Dan tolong ingatkan kalau misalkan belum terkirim. Oke? Siap. Oke, salam sehat saja buat semua. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.